May I have the pleasure of a dance? अब उठोगी या क्रेन मंगवाएं उठाने के लिए? से डैड ने शुरुआत की थी। दुनिया को ना या तो सपने के साइज से एतराज होता है। Hai everyone, welcome to Ombre Box Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Udah lama ya Om gak bahas film yang inspiratif. So kali ini Om akan membahas film yang berjudul Double XL, keluaran tahun 2022. Film ini mengisahkan dua cewek obesitas yang selalu dihina, direndahkan, dan dilecehkan dalam hidup mereka. Sampai di suatu titik, mereka ingin membuktikan diri bila pandangan orang tentang cewek gendut itu tidak selalu buruk. BTW di film ini, Om sama sekali tidak bermaksud body shaming ke cewek-cewek gendut. Semata-mata hanya untuk kebutuhan komedi di film ini. So, nggak usah pakai lama lah, bumper Ombre Box Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah pesta mewah di sebuah rumah gede banget. Diperlihatkan juga ada seorang mas-mas ganteng tapi rambutnya kayak avatar. Semua mata tertuju ke mas rambut biji mangga ini. Tapi mas itu hanya tertuju ke satu cewek gendut yang cantik yang bernama Alah susah amat sih, Rastri aja deh. Intinya sih mas berambut biji mangga itu mengajak si Rastri untuk berdansa dengannya. Tapi pas lagi asik-asiknya dansa, ada mama yang mengganggu dansa itu. Bangkeknya, ternyata Rastri itu cuma lagi mimpi. Emaknya ngamuk-ngamuk karena udah siang, anak perawannya masih aja molor. Udah pengangguran, belum nikah, kerjaannya molor terus, beban keluarga lagi. Nah, di luar emaknya juga masih aja nyap-nyap ke babe dan nenek karena selalu memanjakan si Rastri. Siang harinya diperlihatkan bila si Rastri hendak dijodohkan oleh mas-mas cungkring berkumis yang bernama Tito. Aslinya sih, si Rastri belum pengen nikah karena dia masih punya mimpi menjadi penyiar berita olahraga. Kalau dia nikah, belum tentu impiannya bisa terwujud. So Rastri pun nanya tentang mimpinya itu ke Tito. Jelas aja lah, Tito kumis ini pun mengatakan bila dia tuh nggak suka bila istrinya tuh bekerja, apalagi jadi pembawa acara TV, bajunya minim-minim kayak gitu. Ya udah deh, Rastri langsung terus terang aja kalau dia tuh juga ogah nikah sama si kumis. Dia itu gendut, Tito itu kerempeng. Sanggup nggak kalau dia di atas? Mendengar itu, Tito pun langsung jiper. Namun sebelum pergi, Tito mengatakan bila si Rastri ingin mengejar mimpinya, seenggaknya ya kurusin tuh body dulu lah, biar orang-orang yang lihat berita di TV nggak gumoh. Sore harinya, emaknya kembali nyap-nyap karena udah beberapa kali dijodohin, nggak ada yang minat sama si Rastri. Apalagi si Rastri udah usia kepala 3, mana gembrot lagi. Emaknya khawatir kalau si Rastri nggak akan pernah menikah. Malu dong sama tetangga. Tapi beda dengan babe dan nenek, mereka kayaknya sih nggak begitu menekan si Rastri. Malam harinya Rastri melihat berita olahraga di TV yang menampilkan cewek seksi yang belahannya pulen. Jelas aja lah dia langsung jiper dengan kondisi tubuhnya dong. Di lain tempat diperlihatkan juga mbak-mbak yang rambutnya lumutan lagi berusaha pakai baju di kamar pas. Sialnya tuh baju malah sobek pas mau dicoba. Bangkainya cewek yang bernama Saira ini malah ngamuk-ngamuk sama kasir toko. Intinya si Saira merasa ditipu karena tulisan di baju itu adalah XL, tapi kok nggak muat sama bodinya yang pulen padet. Tapi si kasir nggak mau tahu. Baju yang udah sobek sama si Saira harus dibayar. Setelah berdebat yang cukup panjang, akhirnya mau nggak mau pun Saira harus membayar tuh baju. Di luar, si Merah menyuruh si Saira untuk jangan marah-marah terus. Apalagi si Saira itu adalah seorang desainer baju. Masa ribut gara-gara baju? Lagian si Saira udah beli 7 baju cuman gara-gara nanti malam mau diajak dinner bareng si Viren, pacarnya si Saira. Yakinlah bu, pacar lu tuh bakalan lebih seneng kalau lu nggak pakai baju apa-apa daripada musim milih-milih baju muter-muter satu pasar. Lagian Merah juga nggak yakin bila si Viren itu beneran suka sama si Saira. Karena yang dia lihat, Viren itu cuma morotin si Saira aja selama ini. Saira jelas saja menyangkal, karena Viren itu cintanya tulus suci terhadap dirinya. Malam harinya, mbak-mbak rambut lumutan ini pun langsung capcus ke apartemennya si Viren. Ngaca dulu biar cantik badai. Tapi bangkainya pas sampai di apartemennya si Viren, banyak orang di sana. Lah ini mah bukan dinner namanya, party ini mah. Ya walaupun kecewa, tapi karena Viren itu merasa senang, Saira pun juga ikutan seneng deh. Singkat cerita, mereka pun party bareng. Gak lama kemudian, pas Saira lagi di toilet, dia mendapat telepon dari kakaknya. Intinya sih, kakaknya ngabarin kalau investor setuju dengan proposal Saira membuat video CV desain-desain baju Saira di London. Jelas aja lah si Saira seneng banget, karena kalau video itu bagus, Saira bisa membuat brandnya sendiri di seluruh dunia. Gak lama kemudian, Saira ingin menyampaikan kabar gembira itu ke Viren. Tapi pas mencari Viren itulah, gak sengaja dia mendengar cewek-cewek langsing temennya si Viren lagi ngejulitin si Saira. Yang intinya si Saira itu geblek banget. Nggak mungkin lah Viren yang model seksi kayak gitu suka sama cewek kebanyakan lemah kayak si Saira.
Mereka juga bilang kalau Viren tuh hanya memanfaatkan Saira karena dia tuh desainer, sedangkan Viren butuh koneksi untuk melancarkan karirnya di dunia model. Sairanya aja yang dongok udah diporotin tapi nggak sadar-sadar. Mendengar itu, Saira pun menjadi jedih. Namun pas ketemu si Viren, Saira pun berpura-pura nggak mendengarkan omongan cewek-cewek langsing tadi. Ketika Viren dikasih tahu soal video CV, Viren pun senang banget karena kalau itu sukses, dia akan menjadi model top. Kembali lagi ke Rastri yuk. Belum dia udah kembali diomelin sama emaknya karena Rastri malah mendaftar jadi reporter olahraga dan dipanggil wawancara. Emaknya jelas saja ngamuk karena si Rastri itu nggak sadar diri. Mana ada TV yang mau mempekerjakan cewek semok ginu-ginu kayak si Rastri ini. Nggak lama kemudian emaknya pun mewek. Dia nggak mau dijulitin terus sama tetangganya karena punya anak perawan udah tua nggak nikah-nikah. Bu, toples nastarnya jangan diembat semua. Di sini Rastri pun ngalah. Dia tidak akan ikut tes wawancara itu demi kebahagiaan ibunya. Ya, walaupun seumur hidupnya Rastri akan menyesal sih. Mbak, jangan ikutan ngemil nastar nanti tambah melar. Mendengar itu, ibunya akhirnya pun melunak. Dia pun memberikan syarat bila si Rastri beneran pengen mencoba. Ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kalau si Rastri nggak lolos kerja jadi reporter, si Rastri harus langsung nikah sama si Tito. Lagian emaknya juga udah skeptis si Rastri bakalan lolos. Singkat cerita, si Rastri pun sampai di Delhi. Di sana dia disambut sama paman dan bibinya dan akan tinggal sementara di rumah mereka. Di saat yang bersamaan, si Saira kedatangan kakaknya Surap. Di sini Surap diperlihatkan sangat perhatian sama si Saira. Nggak lupa dia ngebawain makanan buat adik gemoynya itu. Di sini Surap pun menanyakan, apakah semua kebutuhan buat syuting di London sudah siap? Di sini Saira bilang kalau semua sudah beres. Dia akan menggunakan sutradara dan videografer dari kenalannya si Viren biar meminimalisir budget. Ya udah deh kalau semua udah beres. Di sini Surap juga bilang, mending Saira dan Viren segera menikah aja. Lagian udah lama pacaran juga. Karena mendengar omongan kakaknya itu, Saira pun kepikiran dan langsung mendatangi apartemennya si Viren. Tapi pas melihat si Saira, Viren langsung kaget. Viren yang gugup itu pun bilang kalau dia itu lagi diare, makanya dia lagi nunggu kurir buat nganterin obat. Tapi pas tuh kurir sampai, dia pun langsung disuruh pergi. Ternyata tuh bukan obat mencret, melainkan kondom rasa sambal balado. Melihat itu, jelas aja si Saira langsung sadar kalau si Viren pasti mau tempur sama cewek lain. Dan bener aja, pas dicek, ada cewek yang udah bugil ngumpet di balkon apartemen. Yang bangkeknya lagi, tuh cewek adalah cewek yang kemarin nyulitin si Saira. Ya udah deh, selimutan langsung diembat. Kasian mbak, telanjang dingin-dingin di luar ya. Akhirnya Saira yang sudah sadar kalau dia cuma dimanfaatkan, memutuskan untuk udahan aja. Punten teh, dingin, boleh pinjam selimut enggak? Nah karena kesel, tuh kunci balkon pun diembat sama si Saira. Nggak lupa makanan juga dibawa pulang sama si Saira. Sayang kalau nggak dimakan. Sesampainya di rumah, Saira yang lagi sedih pun ngembat tuh makanan. Emang sih ya kalau lagi broken heart enaknya tuh emang buat ngemil. Kita kembali lagi ke Rastri. Intinya sih dia udah sampai di kantor TV buat wawancara. Tapi pas sampai di lobi, dia langsung jiper karena peserta yang lain pada modis pakai jas seksi-seksi, langsing dan cantik, sedangkan dia pakai baju ala kadarnya. Namun si Rastri ini sadar kalau semua peserta di sana itu pada nggak menguasai medan. Bahkan ada cewek yang nggak tahu apa-apa soal olahraga sama sekali. Di sini Rastri pun pede parah karena dia sudah paham di luar kepala tentang teknik pembawaan berita. Di saat yang bersamaan, si Saira dan Merah pun juga sampai di stasiun TV itu untuk bertemu sama si Surap. Surap yang merupakan salah satu petinggi di TV itu bingung karena budget yang diberikan investor itu nggak banyak. Kalau sekarang Saira pengen mengganti sutradara dan videografer, budgetnya nggak akan cukup. Di sini ada dua pilihan, Saira mencari sutradara dan videografer yang murah, atau nggak usah pergi ke London sekalian. Jelas aja lah si Saira kecewa berat dong. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan belah si Rastri nunggu interview lama banget, tapi pas gilirannya tiba, dia pun langsung disuruh pulang karena perusahaan udah dapat kandidat yang tepat. Jelas aja lah si Rastri ngamuk-ngamuk dong, udah nunggu lama tapi langsung disuruh pulang. Tapi mbak-mbak itu bilang kalau foto Rastri dan yang aslinya itu beda. Udah peraturan perusahaan, bila cewek yang mendaftar jadi pembawa acara, bodinya harus kayak biola Spanyol. Ya udahlah, si Rastri ngamuk lagi. Dia pun pengen ketemu sama bos di TV itu. Namun bos di TV yang bernama Atul Cabra lagi di London sekarang. Sana Gi kalau mau ketemu ke London sana. Kembali lagi ke Saira. Dia yang kecewa berat pengen mewek di toilet. Biarpun meratapi kenapa kok hidupnya ambiar banget gara-gara dia gendut. Namun pas mau nyari tisu di sana malah hilang. Ujuk-ujuk ada yang lempar tisu dari balik WC. Ternyata si Rastri juga lagi di WC, cok. Ya udah deh, sekarang ada dua mbak-mbak gemoy yang mewek karena nasib mereka yang ambiar gara-gara body yang oversize. Tanpa mereka sadari, karena punya nasib yang sama, mereka pun saling curhat-curhatan. Namun pas si Rastri memperlihatkan IG-nya yang menunjukkan rekaman dia jadi reporter, si Saira jadi penasaran karena tuh kualitas rekamannya si Rastri bagus banget. Ya emang sih karena si Rastri itu lulusan multimedia terbaik di India sih.
Singkat cerita, si Rastri pun ditawarin jadi sutradara pembuatan video CV di London sama si Saira. Mendengar kata London, Rastri pun kepikiran bila Atul Cabra juga ada di London. Karena punya tujuan yang sama, mereka pun sepakat kerja sama bareng. Di lain tempat, Surap menyewa seorang videografer amatir. Karena kelihatannya tegang, Surap menawarkan minuman ke Srikan. Mau minum apa bro? Kopi? Teh? Bilang aja. Kalau Ciu ada nggak? Congyang? Tuak. Kalau Cimeng punya nggak? Bangke dikasih hati malah minta tai. Bangkeknya lagi, Srikan ini malah udah bawa Cimeng sendiri. Wah, kayaknya bakalan ambiar nih syuting di London. Singkat cerita, tim syuting London pun komplit. Mereka bertiga akan pergi ke London. Iya sih, cuma bertiga, soalnya dananya mepet. Nah, untuk urusannya si Rastri, dia pun ngibul ke orang tuanya kalau dia itu diterima di TV dan akan langsung pergi ke London untuk jadi pembawa berita. Tapi aslinya sih, Rastri mempersiapkan konsep syuting dan semua halnya bareng si Saira di rumahnya. Tidak diduga, Rastri dan Saira yang ketemu cuman kebetulan sekarang malah jadi sahabat baik. Singkat ceritanya lagi, mereka bertiga pun sudah sampai di bandara London. Tapi mereka harus kesel karena udah nunggu 1 jam, tapi nggak ada yang jemput mereka. Bangkainya, ada mas-mas yang seharusnya menjemput mereka, malah lagi asik udut. Saira marah-marah lah sama itu cowok yang bernama Zorawar. Panggil Zora aja deh ya, biar singkat. Intinya sih, Saira protes kenapa agensi model di London kerjanya nggak gercep, malah banyak tingkah kayak si Zora ini. Singkat cerita yang keberapa, mereka pun dibawa Zora ke hotel. Tapi pas di jalan, si bangke Srikan masih aja bawa lintingan Cimeng. Yakin deh ini syuting pasti bakalan ambiar. Nah, ketika sampai di hotel, Zora bilang kalau dari 15 lokasi yang ada di proposalnya si Saira, hanya 2 yang bisa digunakan untuk syuting karena budgetnya nggak cukup. Belum lagi dana buat nyewa model juga dipangkas abis. Ya udah deh, daripada videonya nggak jadi, mereka berempat pun keliling London buat survei medan. Nah, malam harinya setelah muter-muter buat survei di kota London, mereka pun pada makan di sebuah restoran. Di luar, Saira dan Srikan makan bareng. Sedangkan di dalam, si Zora dan si Rastri juga minum bareng. Di sini, Rastri menceritakan tentang nestapanya si Saira karena dikipulin sama si bangke Viren kepada si Zora. Intinya sih, Rastri dan Saira ingin membuktikan ke orang-orang yang selama ini memandang mereka remeh kalau gendut itu nggak akan menghalangi mereka dari membuat karya yang membanggakan. Nah, pas si Rastri bilang ia menjadi reporter olahraga, si Zora pun langsung takjub karena si Rastri ini bisa menjelaskan luar dalam soal olahraga India, melebihi reporter yang asli. Zora pun yakin bila si Rastri akan sukses suatu saat kelak. Nah, di luar si Srikan masih aja ngelinting. Si Saira jelas saja agak khawatir dong. Ini orang muka Cimeng bisa ngerekam apa enggak ya? Bangkainya Srikan malah bilang kalau dia tuh udah berpengalaman merekam hewan-hewan di alam liar. Bentar, ngerekam hewan? Lah, ini ngerekam fashion mode, cok. Kenapa nggak bilang dari kemarin toh Bambang? Wah, ambiar. Keesokan harinya proses syuting pun dimulai. Karena minim budget, Zora pun punya ide. Dia pun memanfaatkan orang-orang di jalan untuk dijadikan model dadakan. Alhasil dengan cara itu, mereka bisa dapat footage yang bagus dan model yang murah. Singkat ceritanya, keberapa lah pokoknya singkat cerita, syuting mereka pun sukses. Bisa dibilang lumayan lah untuk sutradara dadakan dan videografer hewan liar. Gak lama kemudian, si Zora datang membawa sebuah berita bagus. Dengan koneksinya, dia berhasil meyakinkan mantan legenda kriket India yang lagi ada di London untuk diwawancarai. Intinya sih, Tuan Kapil Dev bersedia diwawancarai. Hal itu bisa menjadi peluang buat si Rastri untuk membuktikan bila dia itu layak menjadi reporter olahraga dan membuat si Atul Cabra menyesal. Jelas aja semua orang jadi senang banget lah, terutama si Rastri karena kesempatan ini nggak datang 2 kali. Tak lama kemudian, si Rastri pun dipermak habis-habisan sama si Saira untuk wawancara Tuan Kapil. Nah, pada saat memasuki ruangan interview, Rastri pun teringat dengan penghinaan-penghinaan yang dia terima selama ini. Gak lama kemudian Tuan Kapil pun datang. Di sini dia bilang bersedia diwawancarai karena ini untuk kebutuhan yayasan anak yatim. Anak yatim? Bangke si Zora ternyata ngibul biar si Tuan Kapil mau diinterview. Singkat cerita yang keberapa lagi, Rastri pun mewawancarain Tuan Kapil dengan sangat cakap. Bahkan interview yang seharusnya cuma 2 menit, molor sampai 10 menit karena Tuan Kapil merasa nyaman. Ternyata Tuan Kapil itu udah tahu kalau si Rastri dan yang lain itu ngibul soal yayasan yatim piatu. Tapi dia merasa enjoy pas diwawancarai, jadi dia nggak keberatan. Malam harinya untuk merayakan kesuksesan interview pertamanya si Rastri, 4 sekawan pun pesta ciu berkonang di bar. Nggak lama kemudian mereka dihampiri sama mbak-mbak tapi punya jakun dan batang yang memuji style si Rastri dan si Saira. Di sini mereka berdua merasa minder karena gendut. Tapi 2 mas mbak itu pun bilang kalau di Inggris fashion itu milik semua orang. Habis itu joget gila-gilaan deh mereka semua.
Sepulang dari joget-joget mabuk, nggak sengaja mereka malah melihat Tuan Atul Cada yang lagi nunggu jemputan. Merasa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan cewek gendut juga bisa jadi pembawa berita, 3 serangkai pun meyakinkan si Rastri untuk memberikan file rekaman Tuan Kapil tadi. Tapi ngehenya, karena mereka semua tuh pada mabuk, mereka pun pada kelingan pas mempersiapkan file itu. Dan bangkainya lagi, si Rastri juga ngomong ngalor ngidul sama Tuan Kapil. Rastri bilang kalau si Atul itu nggak pantas jadi bos karena rasis sama orang gendut. Dia akan membuktikan bila orang semok juga bisa berkarya dan sukses. Nah, setelah file interviewnya ditransfer ke flash disk, Zora pun memohon agar si Atul melihat rekaman itu karena Atul nggak akan kecewa. Nah, pas si Atul Cada udah cabut, baru deh masalah baru muncul. Ya gimana ya, orang pada koleng gitu kok. Ternyata file yang dikasih ke Atul itu bukanlah file interview, melainkan file joget-joget gila mereka barusan di pub. Habislah itu. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Srikan merasa amat bersalah kepada si Rastri. Saira juga merasa bersalah karena satu-satunya peluang buat si Rastri malah mereka kacaukan. Nggak lama kemudian si Saira menemani si Rastri yang lagi galau parah. Tapi di sini Rastri bilang ini bukan salah siapa-siapa. Tadi ibunya juga telepon. Kayaknya orang tuanya udah mulai sadar bila mereka itu dikibulin sama si Rastri. Jadi besok pas Rastri pulang ke India, dia harus langsung nikah dengan si Tito. Intinya sih Rastri menyalahkan dirinya sendiri atas semua kegagalan yang diterima. Lihat sahabatnya yang lagi ambiar atine, Saira pun mengajak sahabatnya itu untuk melupakan semua kesulitannya, yaitu dengan makan sebanyak mungkin. Nggak lama kemudian diperlihatkan bila si Saira dan si Rastri makan di depan bekas sekolah SD-nya si Saira pas masih kecil. Di sini Saira juga curhat tentang masa kecilnya yang tidak menyenangkan karena dia sering dibully karena gendut. Nah, di saat melihat orang tua yang lagi ngantar anak-anaknya itu, Saira mendapatkan sebuah ide gila. Di hotel, Saira pun langsung bilang ke semua orang bila dia tidak butuh video CV yang kemarin. Dia punya ide untuk membuat brand fashion untuk semua orang. Mau kurus, mau gendut, mau krempeng. Pokoknya dia mau membuat fashion yang cocok dipakai untuk semua kalangan. Selama ini, orang-orang menganggap cewek cantik itu adalah cewek yang langsing. Terus apa kabar dong sama cewek berisi? Mereka juga pengen tampil modis coy. Karena hal itulah, Saira dan yang lain pun langsung melakukan retake syuting. Pertama-tama sih mereka meminta bantuan Mbak Tapimas di pub kemarin. Sialnya pas lagi mengarahkan gaya, si Saira malah kejengkang sehingga kakinya keseleo. Ya udah deh, masuk rumah sakit lah. Dah, keseleo aja masuk rumah sakit. Kalau omah dikasih balsam sama teh hangat dah cukup. Ngeheknya pas di ruangan dokter, si Zora yang emang konyol membayangkan kayak film-film Jepang yang kimochi-kimochi. Ada pasien di ruangan dokter, terus gede papap deh sama dokternya. Saira jelas saja marah lah, punya teman kok otaknya kayak amplas, ngeres banget. Saira menyarankan agar si Zora ini lebih serius jadi cowok, biar cewek-cewek pada ngantri. Gak lama, si Firan menelpon si Saira. Tapi telepon itu langsung direbut sama si Zora. Dengan pedenya, Zora malah ngunek-ngunek ke. Mencak-mencak. Aduh, bahasa Indonesianya tuh. Oh, marah-marah. Intinya si Zora bilang kalau Firan itu cowok gak model, gak tahu malu, pokoknya gak beradab. Jadi cowok kok morotin ceweknya. Jelas aja lah si Saira marah dong sama si Zora. Tapi Zora bilang kalau cowok kayak gitu gak perlu ditangisin. Masih banyak cowok yang baik di luar sana. Uluh, roman-romannya ada cinta yang mulai timbul nih. Bener kan? Lihat aja tuh si rambut lumut memandang si Zora yang urakan. Namun pas lagi asiknya rileks di kamar, si Rastri pun ditelepon sama emaknya. Ternyata emaknya fix udah tahu kalau si Rastri itu ngibul soal kerjaannya di London. Pokoknya emaknya nggak mau tahu. Rastri itu harus segera pulang dan kawin sama si Tito. Di sini Rastri pun memohon agar dia bisa diberikan kesempatan lagi. Tapi emaknya tetap aja nggak peduli karena tetangga udah semakin julid karena si Rastri belum nikah-nikah juga. Ternyata nggak cuma di Indo aja ya orang lebih mikir omongan tetangga daripada anak sendiri. Makan tuh omongan tetangga. Melihat si Rastri yang galau gundah gulana, Srikan pun mencoba menghibur si Rastri. Tapi si Rastri nggak mau dihibur, dia lagi pengen sendiri. Melihat si Rastri yang sudah menyerah mengejar mimpinya, Srikan pun menceritakan kisahnya. Dahulu kala, ayahnya Srikan sangat suka dengan film India. Di saat itu, Srikan kecil bilang ke ayahnya, dia ingin menjadi seorang kameramen film. Ayahnya jelas saja sangat senang mendengar itu. Bertahun-tahun Srikan mencoba mewujudkan mimpinya jadi kameramen. Sampai suatu saat, dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan perekaman pertamanya hewan liar di Afrika. Tapi di saat itu juga, ayahnya meninggal dunia. Srikan pun mengatakan, walaupun dia sudah selangkah mewujudkan mimpinya, semua terasa sia-sia karena ayahnya yang sangat dia sayangi tidak akan pernah bisa melihat hasil karyanya itu. Srikan merasa depresi dan hendak menyerah, tapi dia berpikir bila dia harus mengejar mimpinya agar ayahnya di akhirat bangga ketika dia berhasil meraih mimpinya. Mendengar itu, si Rastri pun menjadi ikutan melankolis dan hampir aja mereka tukeran iler, tapi nggak jadi sih. Rastri pun bilang kalau dia udah menyerah dengan mimpinya dan akan segera menikah sepulang dari London. Sebelum pergi, Rastri pun berjanji bila suatu saat Srikan berhasil membuat film, dia pasti akan melihat film itu dengan bangga. Keesokan harinya, 4 sekawan pun kembali bekerja. Kali ini mereka merekam mbak-mbak bule oversize di jalan untuk dijadikan model dadakan.
Singkat cerita yang embuh lah berapa, pokoknya proses syuting pun selesai dan mereka pun sangat puas dengan hasilnya. Di sini Saira pun bilang, mungkin dengan video ini para investor akan cabut, tapi Saira nggak peduli dan tidak akan menyesal karena ini adalah dirinya. Dia puas dengan apa yang dia buat dan dia udah nggak mau jadi seperti orang lain lagi. Nah, karena proses syuting udah selesai, Zora pun mengajak semua teman-temannya untuk pesta perpisahan di rumahnya nanti malam. Zora juga bilang agar semua temannya itu pakai baju tradisional India karena emaknya suka sama yang berbau tradisional. Singkat cerita lagi, mereka pun sampai di rumahnya si Zora di pinggir kali. Ternyata mereka diprank sama si Zora. Jelas aja lah si Saira pengen ngamuk sama si Zora karena disuruh pakai baju tradisional. Padahal emaknya nggak nyuruh. Tapi pas sampai di dalam, dia melihat poster si Saira di rumah itu. Di luar, emaknya Zora juga bilang kalau Rastri dan Srikan itu kayaknya cocok deh. Wah, pertanda nih. Ya udah deh, nyanyilah. खुद पे हमको जैसे नदी को किनारा मिला मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला. Kayaknya sih Zora itu udah jatuh cinta berat sama si Saira. Begitu juga dengan si Srikan yang kayaknya juga jatuh cinta sama si Rastri. Nah, setelah pada nyanyi gombal, mereka semua pun pada ngobrol santai di luar. Namun tiba-tiba si Rastri mendapat telepon dari India, yang mana telepon itu berasal dari Tuan Atul. Atul bilang setelah melihat file yang diberikan Rastri kemarin, dia pun bingung mau ngasih kerjaan jadi pembawa berita, atau si Rastri ini dijadiin berita soal gadis India yang joget-joget gila di pub Inggris. Namun pas melihat interview Rastri dengan Tuan Kapil, Atul merasa malu dan meminta maaf, karena sebelumnya perusahaannya menolak mentah-mentah tanpa mewawancarai si Rastri pas kemarin. Dia pun menawarkan Rastri kontrak eksklusif sebagai pembawa berita olahraga di TV-nya. Jelas aja lah si Rastri senang banget, tapi dia bingung gimana Atul bisa tahu soal wawancaranya dengan Tuan Kapil. Ternyata si Srikan udah mengupload interview itu ke sosial medianya, dan yang lebih hebatnya lagi, banyak orang yang menyukai interview itu. Cie-cie, senyuman itu Mbak Rastri, aduh bisa jadian nih. Beberapa hari kemudian semuanya pun pada pulang ke India lagi. Nah, pas sampai di rumah, emaknya si Rastri sangat senang karena si Rastri pulang tepat waktu. Dia juga udah gak sabar menunggu minggu depan karena acara pernikahan si Rastri udah disiapkan dengan matang. Namun si Rastri bilang dia gak akan hadir di acara pernikahannya karena di tanggal itu dia sudah harus berada di Delhi. Emaknya jelas saja kembali nyap-nyap karena si Rastri ini masih aja bermimpi muluk-muluk. Di sini Rastri pun bilang kalau dia itu sudah berhasil menjadi pembawa berita olahraga, bahkan kontrak eksklusifnya bernilai 25 juta rupiah. Berapa? 25 juta. Ya udah deh, emaknya yang tadi nyap-nyap dengar duit 25 juta rupiah langsung sumringah lah. Intinya sih Rastri telah membuktikan ke dunia bila cewek gendut banyak lemak pun bisa sukses bila berusaha dengan keras. Di lain tempat diperlihatkan bila si Saira menunjukkan hasil videonya ke Surab. Dia pun skeptis investor dan kakaknya akan suka. Namun di luar dugaan, kakaknya malah takjub karena ide dari Saira itu out of the box. Beberapa hari kemudian diperlihatkan acara peragaan busana perdana si Saira. Intinya sih para investor pada tertarik oleh idenya si Saira, yaitu semua orang bisa tampil modis. Singkat cerita, setelah para model oversize catwalk di panggung, akhirnya bintang utama kita pun keluar. Si Rastri juga ikutan tampil di acara itu dengan sangat menawan. Gendal-gendul, gendal-gendul, gendal-gendul. Emang cantik sih. Di akhir peragaan, Saira pun mengatakan bila semua orang bisa tampil cantik, itulah kenapa dia membuat brand itu untuk semua orang. Karena hal itulah dia mendapatkan tepuk tangan meriah dan membuktikan bila ukuran itu tidak penting, yang penting adalah kecantikan dari dalam. Di akhir film, pesta selamatan pun digelar. Di sana ada dua bocah ingusan yang kayaknya ngefans banget sama si Rastri dan si Saira. Tapi tiba-tiba Zora bilang kalau Saira itu adalah pacarnya, dan tuh bocah pun langsung kabur. Yakin bro, nggak apa-apa bilang gitu. Nah di ending, mereka berdua pun dipanggil mesra oleh cewek-cewek idaman mereka. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Untuk cewek-cewek yang masih minder karena kalian gendut, jangan patah semangat. Banyak kok cowok yang suka sama cewek montok, termasuk Om. So gitu dulu aja ya, Om Berbox pamit dulu. Terima kasih sudah menonton. Birmilatihin.